once again. Halo, welcome back to my channel. Kita berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan Agus. Di video sebelumnya saya membahas tentang masalah persiapan memulai bisnis internet, khususnya yang memulai mencoba berbisnis dolar ya, ataupun biasa disebut secara umumnya adalah PTC ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum nonton videonya, mungkin sebaiknya teman-teman nonton karena ini sangat penting sekali bagaimana memulai bisnis internet ataupun bisnis online ini teman-teman ya. Jadi teman-teman sebaiknya nonton dulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang masalah bagaimana memaksimalkan ataupun meningkatkan pendapatan kita di bisnis PTC ini teman-teman. Oke? Jadi ini saya berbagi semua tips yang ada di channel saya ini teman-teman, itu berbagi sesuai pengalaman ya, sedikit dan besarnya semua tentang pengalaman. Oke? Nah, bagaimana sih cara meningkatkan ataupun memaksimalkan pendapatan kita di VTC ini teman-teman? Yang pertama adalah teman-teman harus rajin cek email ya, karena ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi ini yang banyak dilupakan oleh pembisnis, khususnya baru memulai bisnis PTC teman-teman. Jadi kita harus banyak checking, karena di dalam email tersebut di mana kita memang dikirimkan beberapa pemberitahuan khususnya masalah survei, dan survei ini sangat tinggi sekali pendapatannya teman-teman. Sebagaimana yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya banyak memulai waktu dari survei dari 15 menit, 30 menit sampai ada yang 1,5 jam. Jadi teman-teman harus cek email untuk memanfaatkan pemberitahuan yang ada di email ini adalah sifatnya terbatas teman-teman. Jadi tidak mungkin misalnya waktunya hanya sekitar 5 jam atau mungkin 1 hari ya. Jadi teman-teman secara rutin bisa mengecek email teman-teman agar nantinya pemberitahuan yang berupa survei dan pemberitahuan lainnya teman-teman bisa tahu agar selalu update untuk menjalankan bisnis PTC ini teman-teman. Oke, itu yang terpenting, rajin-rajin mengecek email dan usahakan jangan melewatkan kesempatan ini teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah, mungkin di video sebelumnya saya hanya menjelaskan untuk VTC, VTS, PVC, kemudian VVS ya. Selanjutnya adalah di dalam VTC ini teman-teman, banyak sekali ketika kita sudah menjadi anggota premium, banyak sekali fasilitas yang bisa kita jalankan ya, dan lebih banyak peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih teman-teman. Kalau misalnya kita masih gratis, masih member gratis, tentunya fasilitas untuk mengklik iklan masih sedikit, kemudian mungkin untuk bermain game dan lain-lain itu masih kurang. Jadi di dalam PTC teman-teman harus mengecek banyak beberapa fiturnya, harus menguasai. Makanya saya bilang sebelumnya, haruslah pelajari beberapa bulan mungkin teman-teman bisa mempelajari sehingga nantinya bisa menguasai fasilitas yang ada di VTC ini teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah ada namanya dimana kita berkesempatan untuk mengklik ya. Kalau sebelumnya saya jelaskan VTC hanya iklan ya, iklan. Tapi di sini memang ada juga disediakan semacam kolom, karena saya tidak menggunakan desktop ataupun Jadi mungkin di sini saya tidak memberikan contohnya bagaimana, tapi saya akan memberikan gambarannya dimana kita akan mengklik kotak-kotak juga. Jadi teman-teman ada berkesempatan untuk mengklik kotak-kotak. Apabila teman-teman beruntung, maka teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan semacam undian gitu ya teman-teman. Kalau kita beruntung, kita bisa mendapatkan imbalan teman-teman ya. Kita bisa beruntung dengan mendapatkan beberapa hasil. Kemudian yang terpenting adalah ada beberapa kode-kode referral yang ada di VTC teman, dan teman-teman harus memanfaatkan, baik itu linknya ataupun berupa kode. Jadi dimana sebelumnya saya jelaskan pentingnya membuat website atau blog untuk media untuk mempromosi, dimana kita bisa bebas untuk mempromosikan hubungan tentang bisnis kita ya, khususnya mungkin yang bergelut di bidang VTC. Nah, link ini juga teman-teman, dimana kita ketika ingin membagi link, kalau sebelumnya mungkin iklan ya, jadi iklan yang dipasang di blog kita itu berkesempatan untuk mendapatkan imbalan. Dan kali ini ada beberapa link juga, kita bisa tebar juga link tersebut. Apabila ada yang mengklik link tersebut dan berhasil mendaftar, maka kita juga akan mendapatkan beberapa imbalan seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya adalah berupa kode teman-teman, dimana kode tersebut apabila teman-teman ada orang yang datang kemudian menginput kode tersebut dan berhasil mendaftar, maka teman-teman berhak mendapatkan beberapa kesempatan. Jadi harus gunakan, manfaatkan beberapa fitur yang ada di
bisnis PTC tersebut. Yang terpenting mungkin saya bilang sebelumnya teman-teman harus berhati-hati melihat situs-situs yang scam, yang menipu, situs yang menipu. Jadi teman-teman harus teliti agar nantinya bisa teman-teman lebih semangat, bisa teman-teman lebih serius untuk menjalankan bisnis tersebut. Karena ketika kita masih ragu untuk menjalankan di sebuah situs PTC ini, memang kita tidak ada semangat untuk menjalankan seperti itu. Dan saya bilang teman-teman, tiada usaha yang sia-sia. Jadi bisnis PTC ini bisa dikatakan kecil, ya, kecil penghasilannya. Tapi apabila kita mengetahui sistemnya, kita berusaha dan kita tetap bekerja, kita tetap bersabar karena ini tidak ada yang instan teman-teman. Kita harus memulai dari biasa, ya, dari nol. Kita harus memulai step by step. Jadi teman-teman harus bersabar dan berjuang untuk mendapatkan serius menjalankan bisnis PTC ini. Makanya mungkin di beberapa forum-forum tertentu ataupun mungkin pernah teman-teman mengikuti sebuah seminar di mana dijelaskan bahwasanya dalam berbisnis online adalah kita juga harus sabar, ya, step by step. Tidak ada yang instan dan kita harus berusaha. Yang terpenting adalah jangan hanya sekedar mencoba-coba, ya. Jadi seperti saya dulu juga, awalnya saya juga mencoba-coba karena kalau kita memang bergelut di dunia internet ini teman-teman, terkadang ada beberapa berupa peluang di mana kita bisa memanfaatkan untuk mencari pendapatan teman-teman. Jadi sifatnya jadi kita baru mendapatkan kita langsung bergabung. Jadi artinya persiapan secara ini persiapan kita belum matang teman-teman. Jadi antara ada niat dan tidak ada. Nah, inilah makanya mungkin banyak yang berhenti di tengah jalan karena mungkin persiapannya yang minim, ya. Kemudian mungkin hanya sekedar ingin mencoba-coba. Tapi itu tidak mengapa karena memang kalau kita bergelut di dunia internet ini, banyak hal-hal baru yang bisa kita temui teman-teman, ya. Jadi yang terpenting adalah teman-teman harus benar-benar niat untuk bagaimana memulai bisnis online ini. Dan usahakan jangan hanya bergabung di salah satu ataupun 2-3, tapi maksimalkan kalau bisa misalnya bergabung sebanyak-banyaknya dan teman-teman menjalankan sebanyak-banyaknya. Karena juga walaupun mungkin banyak, kalau teman-teman hanya sekali-sekali tidak harus secara rutin, ya pasti pendapatannya juga seperti itu teman-teman. Jadi di sini adalah usaha kita di mana kita benar-benar kerja keras, di mana kita benar-benar memanfaatkan waktu, ya. Mungkin masalah kenapa banyaknya yang gagal di bisnis PTC ini mungkin di lain waktu saya akan jelaskan teman-teman. Mungkin itu sedikit tips yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini dan kurang lebihnya mohon maaf, ya. Artinya kita selalu berusaha bagaimana kita bagaimana kita sama-sama membangun sebuah bisnis, sama-sama mencoba untuk memulai bisnis online ini teman-teman, dan khususnya BTC. Dan mungkin yang berhubungan tentang bisnis-bisnis yang berhubungan tentang online ini mungkin di lain waktu jika ada kesempatan saya akan tetap sampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, thank you. Wassalam.